Oke, ibu-ibu barusan udah lihat ya filmnya ya. Ya. Oke, tadi itu menceritakan kisah Ihsan ya. Menceritakan kisah Ihsan yang terlahir tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Nah, sebelum kita membahas video tersebut, abi dia bade ngabagi kelompok lainnya punya. Nah, cuang bagi kan opat kelompok hiji bade saha? Ibu Is bade kelompok hiji. Nah, kelompok hiji Ibu Isnya, kelompok 2 saha nu sanes? Oh, Ibu Ari mangga. Ibu Ari kelompok 2-nya. Kelompok atilu kusaha? Bu Rini, oh Bu Rini mangga. Bu Rini kelompok 3-nya, Bu. Terakhir kelompok keempat saha? Ibu Agus, oh mangga Ibu Agus kelompok ka-4. Nanten saya 4 kelompoknya. Mangga tugasna ayeuna teh silakan ibu-ibu berdiskusi tentang cerita Ihsan ini ya. Pertanyaannya teh kumaha tanggapan ibu atau apa yang harus ibu lakukan misalkan di keluarga ibu teh gaduh murang kali anu sapertos Ihsan misalkan yang mengalami disabilitas berat seperti tersebut. Nah, kinten-kintena apa yang harus ayah atau ibu lakukan di rumah sebagai keluarga. Nah, ku ibu mangga didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Kemudian nanti jawabannya ditulis ya Bu ya dan dibacakan seperti itu. Mangga kami dibahasin waktu 5 menit ya Bu ya. Mangga mau berdiskusi. Oke, atas Bu diskusi nak. Atas siap. Nah, ayeuna bade salah nu bade ngadugikeun ti payun. Kelompok Ibu Is bade? Bade. Oke, mangga Bu didugikeun naon hasil diskusina nembe. Boleh dibacakan, boleh dipresentasikan, mangga. Hasil diskusina anu nembe didugikeun anu kahiji, orang tua itu harus memberi dukungan moral terhadap anaknya supaya tidak minder, supaya punya semangat hidup. Oke, jadi yang pertama itu menurut kelompok Bu Is ya, memberikan semangat dan dukungan moral ya kepada anak biar dia memiliki semangat untuk hidup. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi Bu? Memberi makanan yang sehat serta minuman yang sehat dan merawatnya setiap hari, menggantikan bajunya 2 kali sehari, menggantikan alas tempat tidurnya. Oke, jadi yang kedua itu menurut Ibu adalah memberikan makanan-makanan yang bergizi ya Bu ya, untuk tumbuh kembangnya, kemudian juga tadi apa? Mengganti pakaian segala macam, memberi kasih sayang juga ya. Nah, jadi sama seperti anak pada umumnya. Oke, terima kasih Bu Is ya dan kelompok dan anggota kelompoknya telah berdiskusi dan menyampaikan jawabannya. Nah, tanggapan dari ibu-ibu barusan benar semua ya Bu ya, tidak ada yang salah. Nah, jadi kita sebagai orang tua ataupun keluarga memang harus memberikan pelayanan-pelayanan yang sama kepada anak, baik itu anak yang normal ataupun anak yang disabilitas. Karena anak tuh sama ya, semua anak sama membutuhkan perhatian orang tuanya. Nah, dia cuangku abis simpulkan wae terkait bagaimana sih pelayanan terhadap disabilitas berat di dalam keluarga. Nah, dia abi gaduh 2 flipchart yang punya, aya flipchart ke-5, aya flipchart ke-6. Nah, flipchart 5 teh nyata tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nah, jadi nanti ada cara-cara nu biasa dilakukannya ke ibu-ibunya kepabi dibacakan. Nah, nu kadua nyata perabot di dalam rumah. Nah, jadi di DT di dalam flipchart ke-6 mah ke kumaha carana ibu-ibu mengatur alat-alat rumah tangga biar ramah untuk anak disabilitas ya Bu ya. Nah, 2 ini akan saya jelaskan ya Bu ya. Nu kahiji heula, nah abi bade ngabacakeun we lah ami teu pakai Islami tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Anu kahiji teh ibu sareng bapak kedah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kami dina modul kesehatan makan kantos dibahasnya tentang gizi seimbang. Nah, jadi murang kali teh sami sapertos murang kali pada umumnya kedah dicumponan gizi. Nah, utamina makanan anu sehat. Nah, anu kajinya punya anu kadua memandikannya sehari 2
kali. Nah, kami mandi mah kan normalnya 2 kali atau 3 kalinya punya. Misalkan memang disabilitas berat kan tadi dari pengertiannya penyandang disabilitasnya tidak bisa apa-apa, jadi harus dibantu oleh orang lain. Nah, tapi ketika misalkan masih ada tangan yang bisa digerakkan, misalkan, nah itu ibu coba ajarkan juga melatih motoriknya, misalkan buat dia menggosok gigi ataupun buat mengaruru badannya gitu ya, membersihkan badannya ketika mandi tersebut biar dia berlatih untuk mandiri juga. Itu yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga, mengganti pakaian 2 kali sehari. Nah tadi larasnya ku ibu Is harus dirugikan mengganti pakaian 2 kali sehari. Kemudian mengganti alas tidur, tadi dilaras Bu Is juga sudah menyampaikan ya di pendapatnya. Yang kelima, memberikan kasih sayang. Muka genep, memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian yang ketujuh, mengajak bicara. Nah jadi sering diajak diskusi, bicara biar merasa disayangi ya anaknya tersebut. Kemudian yang kedelapan, mengajak ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan. Jadi udah rutin dicanda ke puskesmasnya punya. Kami ibu sareng bapak teh terang perkembangannya kumaha sehat atau pinter seperti itu. Biasa konsultasi oke sareng ahli-ahlinya di puskesmas. Kemudian yang kesembilan, memberikan obat sesuai kebutuhan. Nah maksudnya pilih cimurang kali menuju udur hareeng. Nah itu kan saminya pas murang kali pada umumnya yang murang kali disabilitas kan di pasien obat paling udur mah dicanda ke puskesmas. Harus sesuai resep dokternya punya. Nuka 10, memberi kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan tetangga. Nah iya penting Bu, tadi kan ibu kan memberikan dukungan moral ya dan semangat untuk menjalani hidup ya. Nah ibu oge harus menyadari bahwa anak adalah titipan atau anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ibu jangan malu mengakui ketika ada di keluarga kita yang penyandang disabilitas berat. Nah nggak apa-apa, ibu diakui aja dan ke tetangga harus tahu, dan biarkan anak itu berinteraksi dengan tetangga atau teman sebayanya biar dia juga memiliki lingkungan bermain seperti itu. Kemudian yang ke-11, memberikan terapi. Nah salit-salit di terapi, misalkan biar tangannya gerak atau kakinya gerak seperti itu, terapi ringan lah seperti itu. Kemudian yang ke-12, menjaga dari kekerasan dan eksploitasi anak. Nah jadi tekengnya Bu, tekengin duitkan kak dicubitan atau dicibit, dibabuk, tekengin ya punya, lah disayang-sayang ya punya. Kemudian ke-13, mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetap diajarkan pendidikan agamanya punya di rumah. Nah kemudian terakhir ke-14, nyata membuat akte kelahiran seperti pertemuan sasi kamari, karena setiap anak berhak untuk memiliki akta kelahiran. Nah selain pelayanan nembe ku abdi didugikeun, nah di dieu oge ibu-ibu sareng si bapak teh kedah menyiapkan rumah anu ramah anak bagi penyandang disabilitas. Nah anu kahiji teh penataan ruanganna. Jadi penataan ruanganna teh harus menyisakan atau memberikan ruang gerak bagi penyandang disabilitas. Kalau tadi kan Ihsan sok gulang-guling, nah ulah sumpitengkeun di ruangan tengah teh misalkan dilowongkeun gitu nya ami gampil. Kemudian kedua, perabot dalam rumah tangga seperti lemari pakaian, lemari buku, rak piring, sepatu harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Jadi ulang jagung-jagung teuing gitu. Misalkan pendek, berarti mah ketika dia pengen misalkan buka baju, bintas baju, kalau udah bisa sendirian bisa sendiri ya Bu ya. Enggak usah di sama ibu terus digantinya gitu. Kemudian peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. Nah misalkan si anak teh kan tos terangeun, tos desa mandiri dan tos acik nyalira. Nah si lomari acuk teh lah dipindah-pindah. Kan kayaknya si adanya. Nah, gitu. Kemudian keempat, perlengkapan peralatan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol stop kontak, kemudian dipasang di dekat yang mempermudah, misalkan uga bobo kayak mariman lampu atau ngawurungkeun lampu. Nah stop kontak kan jalan normal kan di luhur ya punya. Nah ieu ulah jangkung teuing simpen rada handap ami ka toel biasa dipencet ku penyandang disabilitas. Nah kemudian adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Jadi ami teu sarumpek teuing kan tadi juga kan si anak harus berinteraksi dengan
tetangga atau dengan teman sebayanya seperti itu. Nah, iya pangitan Ibu tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan bilih kapaina Ibu atau sawe tetanggi Ibu mereka gabungan murangkali anu istimewanya termasuk penyandang disabilitas berat ini. Jangan pernah merasa minder ya Bu ya. Kita harus dukung sebagai tetangga, kita juga harus dukung sebagai keluarga bahwa penyandang disabilitas berat itu merupakan anak dan anugerah istimewa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita tutup dan akhiri materi ini, seperti biasa nih, kita tepuk apa dulu Dek? Tepuk apa? Tepuk hebat. Biasa nggak? Biasa tuh? Biasanya. Nah, jual tepuk hebat lah. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu teh jantan ibu anu hebatnya punya. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi